Baik pemirsa di rumah, kembali lagi bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi kita udah bahas-bahas nih mengenai hari akhir ya Pak Ustadz. Astagfirullah. Setiap ada si Donatnya rusuh wae. Ada apa? Kamu helm bawasain gini. Kenapa kamu kayak pororo? Ai kamu ngapung. Ya astagfirullah. Kenapa? Tenang. Tahu Kenapa? kalian gak ngerasa tadi gempa? Enggak. Pak Ustadz tadi gempa. Pak Ustadz kalian gak, teman-teman gak ngerasa? Enggak. Aman-aman aja. Cuma kita Iya. Pimeran kamu ini bawa selimut. Aku tuh untuk melindungi diri. Katanya kan harus pakai benda yang emang keras kan. Ya aku pakai helm dong yang ada di kamar. Terus selimut ya jaga-jaga di si gedung kosan runtuh. Ya aku udah bisa ada selimut gitu untuk bisa evakuasi diselamatkan. diri. Waduh. Nah Pak Ustadz bener gak sih? Mumpung ada Pak Ustadz nih, aku mau nanya nih. Bener gak sih kalau gempa itu emang tanda-tanda dunia itu akan hancur Pak Ustadz? Iya, bahwa itu adalah bagian daripada ciri-ciri kiamat. Kiamat, ciri-ciri kecil, tanda-tanda kecil. Dengan banyaknya orang yang meninggal dunia, ada gempa, itu adalah ciri-ciri, tanda-tanda kecil daripada akan datangnya hari kiamat. Bahwa nanti lebih dahsyat lagi daripada itu kiamat yang sebenarnya. Agar kita ingat, agar kita sadar, agar kita kembali mengingat Allah, agar kita introspeksi diri untuk memperbaiki diri, begitu. Berarti nggak cuman helm doang, kalian harus mempersiapkan diri biar Bunker bawah tanah. betul. Bisa aja. Aku nanti mau kasih saran ke ibu kos bangun ruang bawah tanah biar kalau ada gempa kita bisa berlindung. Kalau yang runtuh tanah yang kita pakai lindungi itu gimana? Ketiban tanah nanti. Ketiban Ada. Jadi yang penting gak usah gali kubur lagi, mungkin udah langsung kubur gitu. Mengerikan ya. Nah ini. Nah kira-kira aku tuh kepo nih Pak Ustadz sama Ya. hari akhir nih. Keadaan manusia pada saat terjadinya hari kiamat tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Keadaannya? Ya, keadaan mereka luar biasa ya. Saking rasa takut mencekam luar biasa. Sampai di awal tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa gambarannya orang yang hamil pun langsung melahirkan seketika. Waduh. Saking stresnya begitu, saking ngerinya begitu. Nah, pokoknya orang yang hidup ketika dia mengalami kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya, kehancuran alam semesta, itu adalah orang yang sudah tak ada iman. Sudah tak ada iman. Sudah tak ada. Kiamat belum akan terjadi selama masih ada orang yang berucap Allah, Allah. Berarti sekarang masih dengar adzan? Masih sudah ada pengajian? Masih ada orang menyebut nama Allah? Berarti kiamat kubro masih lama. Alhamdulillah berarti ya. Amin ya. Tapi nanti kiamat kubro, kiamat kehancuran alam semesta ini akan terjadi ketika memang sudah tak ada lagi orang yang beriman. Gitu ya. Sudah tak ada lagi orang beriman. Begitu ya, akan ada angin bertiup, gitu ya. Yang orang beriman sudah mati duluan, gitu ya. Udah mati. Tinggal tersisa orang yang sudah kurang ajar semua. Orang bermaksiat nampak terang-terangan, begitu ya. Sekarang pun sudah ada ya, nampak orang bermaksiat. Jadi sebenarnya orang bermaksiat terang-terangan itu bukan berarti jujur. Bukan berarti jujur, nggak tahu malu, begitu ya. Betul. Ya, Ai bukan maksudnya tuh. Bukan berarti jujur, dia nggak tahu malu, nggak punya rasa malu. Pun orang yang maksiat sembunyi-sembunyi, melakukan dosa sembunyi-sembunyi, bukan berarti munafik, bukan, karena masih ada rasa malu, begitu. Tapi yang bahaya itu dengan penuh kesombongan dia nampakkan kemaksiatan, begitu ya. Dia dosanya terang-terangan, begitu ya. Sampai dipertontonkan nih, saya lagi maksiat nih. Wah, na'udzubillah. Ya Allah. Na'udzubillah, jangan sampai. Nah Pak Ustadz, Oke, iya. ada gak sih doa? Kan Dona tadi ketakutan banget nih, panik nih, ada gempa dikit gitu kan, takutnya emang kiamat gitu. Nah ada gak sih doa biar mengurangi rasa takut Dona gitu Pak Ustadz, biar gak panik kayak tadi. Kan jadi malu sendiri. Benar. Iya. Kayak pororo ya ini lihat. Ya sudah, doa sesuai dengan apa yang kita minta, begitu ya. Kita minta dilindungi, begitu ya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari mara bahaya. Apalah, pakai bahasa yang kita bisa saja, begitu. Pakai bahasa yang kita bisa. Sambil kita ingat bahwa nanti kiamat yang sebenarnya itu
lebih dahsyat daripada ini. Begitu. Kita baru gempa beberapa detik kan udah wow ngeri. Ini benar-benar luar biasa, digoyangnya luar biasa. Bayangkari goyangnya goyang lebih ngebor lah gitu. Lebih dari goyang dulu ya. Oke, goyangan guncangannya luar biasa. Begitu ya, alam semesta ini hancur, luluh, lantak, begitu ya. Gunung berterbangan dan lain sebagainya. Begitu. Lebih dahsyat ya. Harus dengan adanya bencana-bencana ini harus lebih mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Betul, mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri pada Allah. Betul. Iya. Tapi ini kalau Dona bener loh, gempa tuh lari. Iya Orang kan? kan bikin status. Nggak. Nanti kalau ya umur kiamat sempet gak ya? Ada juga gempa, cuman gempa ya. Gitu doang, gak ada yang lari kan. Tadi teh Kenapa langsung lari? Pas gempa, nah belum pada bikin status cina gitu. Orang zaman now ya. Nah, Pak Ustadz gimana Oh, sih? iya. Itu hukumnya kalau ini tuh bencana gitu, tapi malah update status. Bukan berdoa ya. Ya memang begitulah kita ya. Seringkali segala sesuatu disetatuskan. Terkadang kita akan tahu orang ini lagi sedih atau senang itu lihat dari statusnya. Betul sekali betul. Ya, gitu ya. Kalau jangan sampai lah begitu ya. Harusnya dengan adanya bencana, dengan adanya suatu yang terjadi musibah itu membuat kita semakin ingat begitu, semakin ingat kepada Allah. Bahkan ada 3 kategori. Apa tuh, Pak? Ketika musibah datang, bencana datang kepada orang beriman, Iya. itu namanya ujian. Ujian. Ini ujian. Kalau orang beriman dapat musibah, itu ujian bagi dia. Begitu ya. Yang kedua bagi orang yang fasik. Tahu orang fasik? Orang fasik itu jalmi osok. Sholat osok, puasa osok, nyolong osok. Nah itu jalmi osok. Dia dapat musibah. Gitu ya. Itu namanya teguran. Agar dia kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, musibah mendatangi orang yang tak beriman. Nggak ada iman dalam hatinya. Dapat musibah. Itu namanya siksaan. Siksaan. Saya sedang diuji oleh Allah. Sholat nggak pernah. Itu bukan bukan diuji namanya, disiksa. Nauzubillah. Waduh. Ya udah gitu berarti gempa tadi mah bukan apa-apa ya. Ya, Belum kiamat kan ya. Belum insya Allah. Tapi bingung juga ini teh kiamat atau bukan ya. Oh, Alhamdulillah belum Belum ya. Berarti masih ada sisa hidup lah ya, lumayan lah ya. Alhamdulillah. Ya udah deh. berdoa dulu. Iya, Dona mau menenangkan diri. Makasih ya Pak Ustadz Ya, sudah sama-sama. mencerahkan Sama-sama. Dona gitu ya udah. Dadah. Dadah, Dona yang tenang ya. Pak Ya Ustadz, ampun, nih, masih Ya. membahas tentang hari kiamat. Ada nggak sih ciri-ciri mendekati hari kiamat nih Pak Ustadz? Inna min asratis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ayyur fa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Diangkat. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Dengan cara mematikan orang alim, ulama. Mati apanya? Bisa mati orangnya, bisa mati hatinya. Kalau mati orangnya, innalillahi Wa wa inna inna ilaihi ilaihi raji'un. raji'un. Tapi kalau mati hatinya, lihat kemaksiatan, sabodo teuing. Ya, lihat kemungkaran, itu urusan pribadi masing-masing. Padahal satu bangsa, satu negara, apalagi satu kampung, kalau orang berbuat maksiat nggak kita tegur, nggak kita ingatkan, datang musibah. Yang kena bukan yang maksiat, kita pun kena juga. Waktu dulu terjadi tsunami kan, datang tsunami. Apakah ada ceritanya? Kiai orang baik minggir, nggak ada. Semua akan kena, begitu ya. Semua akan kena. Maka gambarannya, bahkan dalam suatu riwayat dikatakan gambaran kita hidup di dunia ini macam seperti kita naik kapal layar. Kapal layar zaman dahulu. Gambarannya kapal layar zaman dahulu. Begitu ya. Kapal layar. Ada yang di atas, ada yang di bawah kan? Betul. Ada orang yang nempat di atas, ada yang bawah. Nah, yang di bawah ini kalau mau minum harus naik dulu ke atas. Gitu ya. Harus naik dulu ke atas. Nah, yang bawah ini mikir. Di bawah saya ini kan air. Kenapa kalau minum mau mandi saya harus naik ke atas? Ini kan di bawah saya air, saya bor saja, diborlah kapal itu. Begitu, airnya masuk dalam, airnya minum, mandi dia mudah. Tapi kan lama-lama air masuk, tenggelam. Yang mati siapa? Semua. Semua Iya, penduduk iya, kapal kapal. mati. Nah, begitulah orang yang melakukan kemaksiatan. Gitu ya. Seperti orang sedang ngebor kapal. Iya. Begitu. Orang yang berzina, bahkan ada riwayat mengatakan itu kan, orang yang berzina 40 suhunan. Dalam artian 40 rumah dari orang itu terkena apesnya.
Iya. 40 rumah ke barat, Satu timur, kampung selatan, ya. utara, dapat apesnya. Maka inilah perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Kita memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran, begitu ya. Ketika ada orang melakukan kemungkaran, setidaknya kalau kita tidak dapat secara kekuasaan, kekuasaan itu kita jadi pemerintah, buat aturan-aturan agar tidak terjadi kemaksiatan. Kalau tak mampu secara kekuasaan, dengan lisan sampaikan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati mendoakan. Ya Allah, kawan saya kalau datang Ramadan, osok godin wae ya Allah. Doakan. Sering banget ya. Kalau kita nggak bisa nggak bisa menegur secara lisan, setidaknya doakan. Kalau dengan tangan kita tak mampu, dengan lisan pun tak mau, ngadoakan pun tidak, mati hati kita. Iman kita ada yang salah, ada yang error dengan iman kita. Waduh. Begitu. Nauzubillah. Nah, ini itu ya. Sampai. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Salah satu ciri kiamat, ayyurfal ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bisa caranya dengan mematikan ulama, bisa mati orangnya, bisa mati hatinya. Sudah nggak mau mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Yang kedua, wa idharul jahlu, kebodohan merajalela. Karena ilmu diangkat, kebodohan merajalela di mana-mana. Orang sudah nggak kenal mana haram, mana halal. Jadi gaber saja semua. Waduh. Nah, begitu ya. Lalu kemudian wa yusrabul khamr, begitu ya. Minuman keras diminum. Wah, minuman keras meraja di mana-mana. Lalu kemudian wayab suwazina, perzinahan merajalela di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Anak SMP, usia SMA karena dorongan ekonomi, begitu ya, harus jual diri. Nauzubillah min dzalik. Perzinahan merajalela di mana? Nauzubillah, itu salah satu daripada beberapa begitu ya ciri-ciri daripada kiamat. Ciri kecil. Baik. Ternyata seru banget ya pembahasannya. Waduh, mantap betul nih pembahasan hari ini. Dan ternyata kita masih bakal lagi bahas mengenai hari akhir nih. Jadi pemirsa yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu dan tetap stay tune di Senja Berkah. Pasti berkah.